Udah recording kan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian dan para remaja, anak-anakku sekalian, terima kasih sudah hadir di tempat yang mengasihkan ini. Sengaja dikumpulkan di tempat ini untuk malam mingguan bersama generasi, kan ada generasi Y, Y, dan Z gitu ya. Nah, untuk apa? Saya kira agendanya cukup jelas. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan para narasumber kita terkait bahayanya narkoba. Kalau zaman kita dulu kan, zaman orang tua ini ya, yang namanya narkoba itu ya masih jadul lah. Nah, katanya kalau sekarang kan macam-macam. Bahkan saya baru dengar tuh ada juga yang namanya narkoba KW, saya baru dengar itu. Saya dicampur tepung dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu sebelum kita mulai, kita sama-sama baca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harapan kita mengundang adik-adik remaja, pemuda, bapak-bapak dan ibu-ibu untuk datang ke sini sebanyak mungkin ya, karena ini adalah momen untuk kita menggali bersama, saling mengedukasi ya terkait bahayanya narkoba ini gitu ya. Nah, oleh karena itu ini ada narasumber kita dari BNN, ini sangat ahli insya Allah. Terus kemudian ada tokoh-tokoh kita ya, ada Pak Haji Daud, nanti akan ngomongin perspektif agamanya. Sebetulnya menurut agama boleh enggak? Atau jangan-jangan karena di Al-Quran tidak ada kata narkoba gitu ya, jangan harus seperti apa gitu hukumnya, nanti kita lihat. Kemudian di sini juga kita hadirkan Pak Hendrik ya, tokoh kita, ketua RT tahun yang lalu ya. Nah, ini beliau ini adalah dari Polsek, alhamdulillah selalu mengawal kita ya, termasuk urusan-urusan urusan narkoba seperti ini juga ya. Kita tahu sendiri kemarin ada peristiwa yang dan alhamdulillah bisa dikawal oleh Pak Hendri, dan mudah-mudahan dengan hadirnya semuanya di sini menjadi momen untuk memudahkan kita ke depan mendeteksi secara dini kira-kira bagaimana biar kita tidak lagi terjebak pada bahaya yang ya kita lihat aja bahayanya seperti apa ya. Nah, karena Pak Hendrik ini cukup sempit waktunya dan memaksakan diri untuk tetap hadir ya, oleh karena itu kita mulai saja acaranya dan memberikan kesempatan kepada Pak Hendrik untuk menyampaikan ya. Tadi saya berharap Pak Hendrik itu bisa mengeksplorasi lebih banyak tentang segala macam ya, tapi karena waktunya sangat sedikit, jadi kita pastikan Pak Hendrik ini sebagai keynote speaker. Jadi makomnya jadi luar biasa. Kami persilakan Pak Hendrik untuk menyampaikan dua patah kata terkait profesi beliau yang kaitannya dengan narkoba. Silakan Pak Hendrik. Duduk aja ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RW, Pak Nana, Pak Haji Daud, dan Ibu Kristiana. Waktunya kami didahulukan. Kita langsung aja ya. Pak RW yang saya disuruh baris krim. Jadi biar dibaca. Ini kita langsung aja ya. Ini adalah ukuran barang bukti yang berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020. Jadi ini yang bisa dipidanakan,
Ini yang bisa dipidanakan. Nah, yang di bawah ini adalah di rehab. Nanti Mbak nanti akan menerangkan untuk masalah rehab. Namun bukannya rekan-rekan menggunakan di bawah ini, aman kita menggunakan di bawah ini, pasti kita direhab. Jangan sampai, ya kan? Jangan sampai menyentuh sedikit pun. Karena apa? Kalau menyentuh sedikit pun, itu adalah habis semuanya. Yaitu apa? Tenaga, pikiran, terus apalagi? Pasti uang. Pasti uang itu pasti habis itu. Nah, itu yang rekan-rekan pikirkan seperti itu. Kemudian pastinya nanti akan kita dua kali atau 3 kali. Nah, pasti rekan-rekan akan bertanya, kenapa kok bisa tahu polisi, bisa tahu kita beli narkoba atau apa? Sekarang adalah zamannya zaman canggih, yaitu sekarang beli narkoba pakai apa itu? Pakai akun maupun Instagram. Nah, itu rekan-rekan harus paham, itu akun punya siapa, itu Instagram punya siapa. Oh, polisi bisa tahu. Di situ rekan-rekan harus jeli. Pertama aman, ini akun ini nih. Kedua, ketiga, nggak tahu itu aman atau enggak. Itu di akun. Kemudian kalau kita pakai bersama rekan-rekan kita 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 itu 4 orang itu belum tentu baik semua, pasti ada yang belok. Kita buka aja ya registernya. Ini keluarga saya juga nih, kasihan juga. Jadi di antara 4 itu pasti akan ada yang belok. Ini kita kasih tahu polisi ini si apa mau makan, dia mau makan. Nah juga kan, itu rekan-rekan harus berpikir apa namanya ke depan seperti apa. Kalau kita buat sendiri, pakai sendiri pasti aman karena nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita berdua pasti satu. Nah itu untuk memakai. Kemudian untuk masalah di akun, kan kebanyakan kita ketangkap. Pemilik akun yang sebelumnya ketangkap, itu polisi bisa pegang Pak. Ada itu. Atau sekarang zamannya canggih kita disadap. Oh ini mau ada transaksi. Itu kecanggihan polisi. Jadi sekarang udah zamannya zaman digital. Semua transaksi apa itu pasti terdetek. Maaf nih, di sini ada siapa aja. Di sana kalau di polisi MC ya, MC itu yang megang khusus IP. Tahu dia, oh si A, si B, si T ini di sini, ada di sini tahu. Ya, jangan mudah dari kita untuk mengetik digital dalam arti elektronik ya. Kembali lagi ke narkoba. Ini rekan-rekan yang patut dipidana, ya yang patut dipidana, termasuk kalau lebih dari ini. Kemudian jangan sekali-kali memakai beli narkoba di bawah ini. Kenapa? Kemarin ada tuh, kamu ya. Nah, ya. Baju mati dia ada hanya gitu ya kemarin. Ya. Oh karena SMA 3. Kopis dia punya RW 20 itu pasti belasan ya. Harus itu bajuin. Sudah tahu mana tangkap begitu. Berapa orang yang nangkap? Banyak ya. Banyak yang nangkap. Nah, masuknya gimana? Kan gila tuh ya? Nggak enak. Kemudian pidananya itu minimal 4 tahun. Itu minimal loh 4 tahun. Maksimal itu hukuman mati.
minimal 4 tahun, nggak mungkin di bawah 4 tahun. Gimana itu kalau 4 tahun kita di kemarin 2 hari aja gimana sana? Nggak enak kan? Rekan-rekan remaja khususnya Gria Pamulang 2 kami minta hindari narkoba ya, hindari. Jangan sekali-kali menyentuh, melihat pun jangan. Nah, jadi saya aja banyak nggak saya papakan tuh yang pulang kumpulin bakar. Kalau kita nyoba sekali pasti akan kena nanti. Hanya itu yang kami sampaikan. Mohon maaf waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti tanya lewat WA aja ya. Saya kira satu aja pertanyaan sebelum Pak Hendri. Apa tuh? Barangkali ada yang mau nanya. Ya, ini kebetulan Pak Polisi. Kira-kira bagaimana caranya biar apa ya? Kalau melihat kejadian yang kemarin itu ya, seakan-akan memang karena dalam tanda kutip ya, apa ya, kita jadi kayak apa namanya? Kayak dijebak lah gitu kan. Nah, kira-kira sebenarnya itu gimana? Sebenarnya itu tidak dijebak. Kan udah saya tahu. Jadi akun yang sebelumnya itu pernah tertangkap, ya kan? Itu polisi itu udah punya. Misalkan si Ani tangkap, akunnya apa? Kita tinggal pantau aja, ada transaksi. Jadi tidak dijebak. Kalau dijebak itu nggak mungkin polisi itu menjebak. Sekarang ada zamannya pasti akan komplain. Jadi kita hanya mantau aja. Jadi HP ini kan kita bisa di flat adap. Akun aja bisa kan? Kita direntas. Akun aja bisa kita dibuka. Hanya itu Pak RW. Jadi tidak ada yang main untuk jebak, tidak ada cuman transaksi kita itu diketahui lah. Makanya jangan sekali-kali lah ya. Apalagi beli lewat Instagram, beli lewat akun, pasti kena itu. Pasti dah, nggak ada yang nggak kena. Nggak mungkin polisi apa kayak Superman kan nggak dari atas tuh narkoba ini nggak ada. Pasti ada salah satunya alat khusus. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup ya, Pak ya? Saya kira ini udah sedikit jelas ya, karena sebetulnya banyak yang harus diekspor dari kinerja polisian gitu ya. Bukan biar kita nggak ketangkep ya, tapi bagaimana biar kita ini bisa hati-hati jangan sampai kena pidana gitu kan. Saya kira itu ya. Garis benang merahnya cukup jelas ya. Jangan sampai agak bingung membahasakannya, jangan sampai jual beli lewat medsos, kan itu nggak bagus juga. Tapi maksudnya itu adalah bahwa ya tentu semacam seakan-akan kebodohan kita sendiri ya, transaksi narkoba pula gitu kan, tapi lewat medsos. Jadi medsosnya itu sendiri ya gampang dilacak gitu ya. Tapi bukan berarti kalau mau beli narkoba jangan lewat situ ya. Sebelum Pak Hendri ini ya mau tidak mau kita ada keterangan. Ini biar ada ya, silakan Bu RW. Nah itu. Oke, terima kasih Pak Hendrik ya. Di Pak Hendrik agak buru-buru karena jam 9 harus ngejar piket di kantor ya. Jadi harus 24 jam polisi itu ya standby. Nah, hadirin sekalian,
ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anakku sekalian, kegiatan ini memang pengen dirancang, pengen ngobrol santai seperti ini ya, biar pesannya itu nyampe. Jadi walaupun yang hadir ini tidak sekian persennya dari warga di RW 20 gitu ya, tapi ya kita usahakan kita bisa selalu sosialisasi, bahkan ini sebenarnya saya rekam gitu kan, nanti materi-materi dari narasumber akan kita share juga ya di warga. Pokoknya kita lakukan gerakan masif bahwa no narkoba gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke, tadi ada pesan, mungkin minta tolong Pak Daud dulu ya, dan saya kira memang nanti dari Ibu Kristiana itu akan leluasa ya, karena ini judulnya kan malam mingguan ya, jadi siap begadang paling tidak sampai jam 10 malam ya. Nah, sementara Pak Daud ini akan mengeksplor tentang bahayanya narkoba, terus narkoba itu di dalam Al-Quran ada atau tidak, terus bagaimana menurut agama-agama, lalu nanti akan dieksplor menurut Islam itu sendiri ya, karena yang kita ketahui hanya Islam ya yang mengatur urusan fikih ya, fikih tentang kehidupan, hukum tentang kehidupan itu ya hanya di Islam ya. Maka kita lihat juga ya kira-kira dalam hukum Islam apakah ada narkoba, terus bersikap kita harus seperti apa ya. Nah, sekaligus diberi kesempatan lebih dahulu Pak Daud ini karena kebetulan ada ibu-ibu juga ya, paling tidak bisa memberikan clue-clue yang mungkin bisa buat kita itu jadi mendeteksi dini ya tentang bahayanya narkoba, atau lihat fenomena-fenomena yang terjadi di anak-anak kita ya. Saya kira dipersilakan Pak Haji Daud. Sambil duduk aja ya. Berdiri, nggak usah berdiri karena sedikit kita juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa kumpul walaupun menurut Pak RW sebenarnya tidak terlalu signifikan dengan jumlah penduduk di Gria ini. Kita bisa sedikit nanti banyak mengambil wawasan terutama dari Mbak Kristiana. Beliau praktisi dari BNN yang senantiasa menggeluti selama 10 tahun tentang hal minal tek ila bengek tentang narkoba dan sejenis. Saya di sini sebagai bentuk rasa panggilan moral saja, Pak. Jadi kita juga di sini mengedukasi sekaligus memberikan ya stimulan kepada teman-teman, adik-adik dan juga warga agar senantiasa early warning, agar senantiasa waspada. Ini contohnya ketika kita apatis, tidak peduli dengan lingkungan, tidak peduli dengan generasi, ya ketika dikasih edukasi begini saja kan beberapa warga kita tidak peduli. Tetapi ketika mendapatkan sendiri, merasakan keluarganya ada yang mungkin barulah mereka merasa penting sekali nanti edukasi yang diberikan oleh Mbak Kristi atau dengan Pak Hendik nanti butuhnya luar biasa. Yang pertama saya ingin menyampaikan sebuah cerita yang mungkin tidak lama. Jadi gini, saya kira narkoba walaupun jenisnya sekarang sudah beraneka ragam, dari sudut aspek agama manapun jelas dilarang. Kebetulan saja saya umat Islam, kita mayoritas umat Islam. Walaupun pada zaman baginda Rasul mungkin tidak ada psikotropika atau zat adiktif dan seterusnya, tapi setidaknya zat itu mempunyai pengaruh yang sama, maka hukumnya pun sama. Nih kan sudah jelas kalau di dalam Islam itu kitab sucinya juga menjelaskan tentang keharaman itu. Saya kira di Kristen pun seperti itu, Pak.
Jadi jenis atau zat yang mencemarkan jasmani dan rohani, yang menurut Katolik juga mengganggu moral Kristiani, menurut Hindu juga tidak ada positifnya, menurut Buddha dan seterusnya. Jadi secara umum menurut agama-agama juga tidak ada yang menghalalkan, yang membolehkan menggunakan zat-zat yang seperti ini. Kita lanjut kemudian. Kita lanjut lagi. Saya kira yang selama ini dikenalkan khamar, kalau menurut versi konteks Islam itu artinya alkohol, begitu ya mungkin ya. Khamar itu alkohol kan? Karena zaman dulu tidak ada yang namanya mungkin amfetamin, mungkin tidak ada. Tetapi yang dijadikan itu persamaan ilarnya. Sebab apa yang menjadikan itu dilarang. Jadi hati-hati loh. Jadi jangan saya mabok nggak seberapa, atau saya minum pil seberapa. Itu haram. Sekali lagi haram. Bahkan di beberapa hadis 40 hari tidak diterima, itu percuma Anda sholat tadi. Gitu kan. Nah, sebuah cerita gini nih. Dulu ada ahli ibadah, diceritakan itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu begini. Dulu ada ahli ibadah, tukang sholat, tukang segala macam. Kemudian iblis itu menggoda, dia menyerupai seorang pemuda yang ibadahnya lebih rajin dari ahli ibadah itu. Kemudian ditanya kan, Mas, kok bisa ibadahnya melebihi saya? Diam, zikir, gak bergerak-gerak. Kata pemuda tadi begini, Pak, kalau Bapak ingin seperti saya ibadahnya harus berbuat dosa dulu sekali. Kata Bapak yang ahli ibadah, nggak mungkin lah, saya tokoh agama, saya juga ahli ibadah. Ini aja Pak, saya kasih pilihan. Gimana kalau Bapak mengerjakan sebuah dosa dulu Pak? Apa itu? Membunuh. Waduh, membunuh itu dosa besar, saya nggak berani. Kalau begitu yang kedua aja Pak pilihannya, apa tuh? Zina. Gimana kalau zina Pak? Aduh, zina hanya saya juga berat juga. Kenapa? Itu dosa besar juga. Nah kalau begitu yang ketiga aja Pak, apa itu? Minum khamar. Artinya mabok. Nah, kata si ahli ibadah, kalau mabok bolehlah. Sedikit-sedikit saya bisa mungkin. Oh, nggak apa-apa kan kalau mabok. Jadi dikasih tiga pilihan untuk berbuat dosa yang paling ringan. Nah, katanya ya udah kalau sakit itu minum khamar aja, alkohol lah sekarang. Kemudian maboklah si ahli ibadah itu, dan setelah mabok itu akhirnya 3 dosa dan dilakukan sama dia. Dia berzina, kemudian ketahuan sama suaminya dibunuh oleh. Itu contoh yang jelas-jelas mutawatir. Cerita itu di kitab juga diceritakan dan juga ada sejarahnya. Bahwa sebenarnya khamar atau jenis yang menyebabkan seorang itu tidak terkendali emosi, akal pikirannya itu menyebabkan dia bisa berbuat apapun, bahkan dosa pun tidak terasa oleh gitu. Jadi sekali lagi, yang memabukkan, yang menghilangkan akal apapun jenisnya haram. Jadi jangan coba-coba, jangan main-main. Ini sudah jelas bahwa mengkonsumsi barang tersebut menurut versi atau konteks agama kita anut itu tidak boleh agama apa, dan Islam jelas mengharamkan itu. Lanjut Om. Nah, kemudian jelas kalau menurut fikih semua mazhab pun sama, tidak ada ikhtilaf. Oh kalau ulama ini membolehkan, tidak ada. Gitu, semuanya sama. Lanjut lagi Om Dinan, biar nanti Pak Kristiana lebih banyak waktunya untuk mengeksplor teman-teman dan juga praktek, biar langsung ke masalah saja. Nah gini, kalau ngaku seorang beragama itu, tujuan beragama itu harus jelas, harus clear. Gitu. Yang pertama kan dari awal dulu hibdun. Jadi kita beragama itu untuk menjaga lanjut. Nah, jadi untuk pertama itu nafas dulu, karena ini yang lebih penting. Jadi Islam itu bahkan agama lain pun menghargai jiwa. Makanya beda kan, kalau membunuh seorang manusia itu hukumannya harus berat. Berbeda dengan membunuh binatang dan seterusnya. Nah, hibdun nafas, menjaga jiwa itu penting. Jiwa itu diberikan oleh Allah itu, Sang Pencipta itu dengan sempurna. Kok kita yang memilikinya menyia-nyiakan?
Gitu. Nah, agama melarang tadi alkohol, agar apa? Agar jiwa kamu itu terpelihara. Jadi kalau ada agama yang membolehkan itu tidak mungkin, karena agama, tujuan beragama itu untuk memelihara jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa, badan, raga, akal, pikiran, apapun yang diberikan. Anda ini berarti tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Orang itu ingin sehat itu mahal. Anda merusak jiwa, merusak badan, merusak akal Anda. Kan lama-lama yang memakai seperti ini kan lama-lama jadi bebal. Kan gitu ya. Lama-lama jadi kebal malu, kebal apapun lah, pokoknya bukan kebal bacok, gitu kan. Nggak punya malu, nggak punya harga diri, jadi sampah masyarakat, menjajakan diri sendiri. Nggak punya potensi. Orang itu ingin normal, kayak kita itu bisa berobat kemana-mana. Kita yang sudah normal, ingin nggak normal. Itulah manusia. Aneh kan? Lanjut juga. Kemudian yang hibdudin tadi, gitu kan. Percuma kita punya pegangan, agama apapun mensyaratkan dan menyuruh penganutnya untuk beribadah. Itu dalam rangka, itu juga salah terapi agar kita senantiasa takut, mawas. Jadi jangan heran kalau orang yang tidak beragama dengan baik dan benar itu berbuat dosa itu sesuatu yang enteng, gitu kan. Nah itu kan cuma coba-coba, cuma mencicipi, cuma nggak enak saja sama teman dan seterusnya. Lanjut. Kemudian apa? Hibdul akal, hibdul mal. Hibdul akal itu menjaga otak biar waras. Karena ini fungsinya. Makanya dalam Islam itu al-khamar ummul khaba'is. Jadi bahasa gampangnya, khamar itu atau zat yang memabukkan itu induknya segala kejahatan. Tuh, dengerin. Induk segala kejahatan itu yang memabukkan khamar tadi. Kenapa? Tadi cerita yang di awal. Orang baik bisa menjadi jahat gara-gara mabuk. Karena dia kan tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Jadi al-khamru ummul khaba'is. Khamar, alkohol, nafzah, atau apapun namanya, itu sumber atau induknya segala kejahatan. Gitu. Yang biasa nggak nyolong nantinya, nanti bagi cerita. Yang biasa nggak ngutil gara-gara narkoba. Yang nggak biasa nurut sama orang tuanya tiba-tiba habis di barang bapak ibu. Gara-gara khamar. Yang tadinya sekolah rajin, yang biasanya yang bersolek pun jadi nggak mau mandi, nggak mau apa nih nanti. Itu luar biasanya pengaruh. Lanjut. Kemudian hibdul mal, maaf satu lagi, hibdul mal tadi itu menjaga harta. Beragama itu fungsinya adalah hibdul mal, menjaga harta. Bayangkan kalau kita tidak mempunyai agama, membolehkan pencurian, membolehkan gosok, membolehkan kita berkorupsi dan seterusnya. Itu mereka menjaga harta. Maka tidak heran bisa orang sesukses apapun, sekaya apapun bisa habis gara-gara narkoba. Jadi itu banyak contoh. Betul ya? Tuh. Jadi hibdul mal itu dengan beragama sebenarnya kalau kita berkelindan bersamaan antara beragama, otak menjadi jernih, beragama otak menjadi waras, bersikap hati-hati dan seterusnya. Insya Allah. Karena dasarnya kurang, beragamanya juga asal-asalan, dan dia tidak memperdulikan larangan, maka akibatnya seperti itu. Lanjut, kemudian maaf Pak RW ini jadi asrot. Ibn Nasal, keturunan. Bayangkan kita berdoa, kamu sekarang belum nikah. Ini ibu-ibu tiap hari berdoa biar anaknya soleh. Saya kira di Kristiani begitu juga ya. Pasti tidak mungkin. Orang jahat sekalipun ingin anaknya itu benar. Nah, bayangkan kita punya anak yang ya tidak sesuai dengan harapan saja kita kecewa. Apalagi merusak dengan akibat narkoba tadi. Jadi pikirkan kembali, bukan kamu yang rusak, keluarga, orang tua, dan seterusnya. Jadi gini, pernah dengar nggak? Kalau kamu tidak pernah atau tidak bisa membahagiakan orang tua, jangan membuat mereka menangis. Ini mah enggak, bahagia enggak, bikin nangis iya. Anak sekarang kan begitu. Harusnya dulu kita tuh Om Dilan ya, saya kuliah mati-matian, kita berapa biar bahagia orang, biar nyenengin orang tua. Nah ini enggak bahagia, enggak nangisin orang tua. Ini teman kamu kan akhirnya orang tuanya jadi sakit, kepikiran, hubungannya jadi tidak sehat. Gara-gara tolonglah
Kalau Anda cinta sama orang tua, jaga nama baik orang, jaga nama baik keluarga. Kenapa sih nggak harus pakai gitu-gituan juga? Anda sudah jago, Anda sudah hebat, Anda sudah gagah, Anda sudah baik, dan tanpa usah ditambahin dengan hal-hal yang nggak jelas dan nggak bermanfaat. Baik, lanjutnya hifdzud daulah bi'ah. Artinya, nah ini yang penting. Ketika Anda tidak pernah narkoba, Anda sudah menjaga lingkungan. Ketika Anda berbuat atau mencoba dengan nafza, ketika alkohol, zat psikotropika, dan zat adiktif, maka Anda sebenarnya sudah merusak lingkungan. Itu lingkungan rusak. Nggak mungkin Anda sendirian, ajak teman, kan gitu lah, ajak partner, pasti itu merusak lingkungan. Satu aja yang kena, udah lingkungan kena. Nanti teorinya mungkin ada bagus. Nggak mungkin dia satu, nggak mungkin sendirian. Ngobrol aja kayak enak, sendirian ngopi aja kayak enak, sendirian apalagi begitu kan. Kemudian itu daulah, negara itu bangkrut bisa gara-gara narkotika. Dan itu terbukti. Buka apa yang disebut perang candu di Cina itu. Cina bisa kalah oleh Inggris itu gara-gara pemadat atau gara-gara candu. Walaupun penyebab perang candu itu ya opium juga inti. Antara Inggris, Prancis, Cina, buka abad 18, abad 19. Bagaimana hancur Cina itu dikarenakan dicekokin dulu candu. Makanya film-film Jet Li, Jackie Chan dan seterusnya itu kan ada kok. Bagaimana Cina dihajar dari dalam itu generasi dan juga tentaranya itu jadi pemadat. Kita tidak mau hancur generasi kita, makanya pemerintah itu menggelontorkan dana yang tidak sedikit dalam rangka apa. Kalau sudah rehab dan seterusnya itu butuh biaya yang banyak. Tindakan preventif kita lah. Tolong sekali lagi untuk hal kecil kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga kehormatan juga bangsa kita. Insya Allah ke depan bangsa kita tidak hancur generasinya. Kalau udah generasinya hancur dengan narkoba, ya negaranya pun ya diambang kehancuran. Lanjut, dan nah yang terakhir fundamental insaniyah humanisme. Mengkonsumsi narkoba hanya akan menimbulkan kerusakan untuk diri sendiri maupun sekitarnya. Jadi disampaikan menimbulkan permusuhan, kebencian, nggak ada manfaatnya. Walaupun ada manfaatnya buat pengobatan, tapi kebanyakan madorot. Gitu kan. Yang kedua, merugikan diri sendiri, orang lain, termasuk ajaran Rasulullah, karena merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan rahmatan lil alamin. Perbuatan setan. Jadi kalau dalam ayat Al-Quran itu, gimana? Innamal khamru wal maisiru ismun. Rizun min amalis syaitan. Rizun min amalis syaitan. Pekerjaan setan, bayangkan. Mengkonsumsi narkoba itu diibaratkan dengan pekerjaan setan. Samping judi, nyembah berhala, dan jadi kalau Anda ingin menjadi setan-setan yang terlihat jelas, narkoba saja. Itu betul, memang seperti itu. Bayangkan itu kalau bahaya. Jangan menyepelekan. Orang kalau sudah terkena narkoba itu perbuatan dosa, setan semua dia kerjakan. Yang halal jadi, yang haram dihalalkan sama. Dengan tidak mengkonsumsi narkoba terdapat upaya menunjukkan nilai humanisme. Nah, gitu kan maunya kita harmonis, hidup berdampingan, hidup bersama di keluarga maupun di masyarakat. Aman. Jadi, teksnya, tagline-nya dengan narkoba, nggak gaul. Bullshit itu. Justru orang gaul itu yang ngerti mana yang perlu dilarang, mana yang narkoba. Kalau masih terjebak saja berarti nggak gaul. Jadi kalau yang masih terjebak, masih pakai, masih nyoba-nyoba berarti dia nggak gaul. Jadi harus dibalik, bukan kalau nggak nyobain nanti nggak gaul, balik berarti anda nggak gaul karena tidak tahu seperti apa sebenarnya narkoba. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sayang, kami sayang dengan Anda generasi penerus yang belum mekar, belum jadi pun dari awal sudah dibabat, sudah dirusak dengan narkoba. Sayang sekali. Gitu ya. Anda bisa menikmati hidup ini dan tanpa narkoba. Anda bisa menjalankan hobi Anda tanpa narkoba. Anda bisa menggapai cita-cita Anda tanpa narkoba. Tapi dengan narkoba, semuanya akan hilang begitu saja. Cita-cita tidak akan Anda dapatkan, dan Anda pun akan mendapatkan kerugian yang senantiasa Anda sesali ketika Anda hari tua.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, saya kira tadi benang merahnya cukup jelas ya. Atau kalau kita angkat dari cerita yang disampaikan Pak Haji Daud tadi tentang mana sih yang lebih ringan ya antara minum khamar atau mabok ya, mabok, berzina dan membunuh. Pada cerita tadi itu ya membunuh itu seakan-akan yang paling berat kan. Maka sesungguhnya dari cerita itu ternyata yang lebih berat itu sebetulnya adalah minum khamar atau memakai narkoba dalam konteks sekarang. Kenapa? Karena ketika kita mengambil memakai narkoba, maka justru tiga-tiganya itu akan terpakai gitu ya. Udah minum khamar, ketika minum khamar itu akhirnya hilang ingatan istilahnya ya, lalu menzinahi si perempuan tadi ya, dalam cerita tadi ya, setelah dizinahi perempuan tadi itu dia akhirnya mikir gitu kan, sadar walah ini harus gimana gitu kan, saya udah berbuat dosa, dan akhirnya malah mengambil kesimpulan akhirnya dibunuh gitu kan. Nah, jadi betapa bahayanya minum khamar ya, yang khamar itu menjadi kias dari narkoba zaman now. Nah, apakah betul gitu kan narkoba itu memang begitu menakutkan gitu ya? Karena yang kita juga tahu bahwa narkoba itu kan sebetulnya obat. Nah, kenapa kok sampai bisa membahayakan, dan sampai kenapa sih orang malah jadi semacam menggemari gitu ya? Nah, mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan informasi pengetahuan tentang ini dari Mbak Kristiana ini. Nah, sedikit saya perkenalkan Mbak Kristiana ini dari BNN Tanah Merah, yang kebetulan Tanah Merah itu ternyata Samarinda ya. Jadi ini kebetulan lagi main ke sini temannya kakaknya Wesul ya. Oh, kakaknya teman. Oh gitu. Pokoknya intinya blessing in disguise lah. Kita mendapatkan narasumber yang cukup kompeten. Saya tidak perlu bacakan kurikulum kita ini ya. Tapi nanti kita lihat bagaimana Mbak Kristiana ini mengeksplor tentang yang sedang kita bicarakan. Termasuk mungkin nanti memperkenalkan BNN itu apa sih gitu ya. Saya sendiri sampai detik ini tidak tahu yang namanya barang narkoba. Saya nggak tahu kalau Mbak Kristiana misalkan bawa barangnya seperti apa sih gitu kan. Kalau Mbak Kristiana kan boleh. Oh nggak boleh ya itu. Oh nggak boleh. Ya, oh BB ya, tetap kena BB ya kalau ketangkap dia. Oh gitu. Ya, karena dia tidak hanya cerita, kita kan nggak tahu ya. Oleh karena itu ya, tadi Pak Daud mau persilakan Mbak Kristiana untuk lebih banyak berkisah. Silakan Mbak Kristiana. Jadi kita mungkin terima kasih Pak RW buat kesempatannya, terima kasih buat yang hadir, banyak anak-anak muda, ada ibu juga, udah malam tapi tetap semangat dan baru ada yang ketangkep ya. Jadi tapi saya apresiasi Pak, ada gimana caranya biar ini tidak terulang lagi. Nah, saya nggak bakalan ke sini dulu karena kayak ada ibu-ibu, ada yang muda juga baru ketangkep. Kita mulai dari cerita aja dulu ya. Jadi nanti sampai boleh langsung diangkat tangan kalau mau nanya apa segala macam. Saya selalu mulai dari sini nih pertama. Pakai narkoba, kecanduan. Itu tuh apa sih? Apa cuma sekedar masalah moral? Apa cuma sekedar masalah agama? Apa karena kamu gak deket agama? Terus kenapa? Kita nih pakai narkoba udah tahu bahayanya bisa mati. Bahkan kalau yang udah pakai tuh
keluarganya berantem terus apa segala macam udah tahu gitu. Jadi kalau saya nggak bakalan ke efek buruknya dulu, udah tahu semuanya, tapi kenapa pakai lagi? Nah kita mulai dulu dari sini. Kenapa pakai lagi? Misalnya kita bakalan samain dulu pesan dua narkoba itu harus apa dulu? Kenapa sih? Saya bilang kenapa nggak di penjara lagi? Kebetulan saya 10 tahun dari rehabilitasi. Jadi ada bagian makeup, ada bagian ada segala macam. Jadi saya bagian makeup. Karena bagian rehabilitasi apa? Ketika berangkat kamu lihat ya hukum moral segala macam. Kalau saya orangnya sama saya 6 bulan, jadi saya bisa membongkar dari keluarga, dari masa lalu, dari segala macam. Selama 10 tahun ini pada akhirnya saya bisa bikin kesimpulan sendiri gitu. Tapi udah itu. Narkoba itu tadi benar obat. Emang sabu itu zaman dulu digunakan buat obat. Kenapa sih orang pakai narkoba? Kita harus pakai dulu narkoba itu kandungan penyakit, dia nyerang otak. Jadi kayak gini. Lu kamu digambar, lukanya kelihatan kan? Jantung saya apa ya? Kandungan ada luka itu luka kalau obatnya selesai kelihatan tapi dia untuk semua orang mulai dari luka emosional dari kita kecil sampai kita besar kehidupan kita berjalan dan tiap orang kalau luka fisik bisa dilihat luka emosional siapa tahu misalnya dari kita kecil dari berapa klien 10 tahun udah belum keluar dari situ bahwa ini kayak gini banyak melakukan misalnya kamu dari kecil dapat bius dipukul seksual atau kekerasan atau dibanding itu kan semua banyak. Kalau luka seminggu kalau misalnya uangnya udah hari ada warna saya tiba-tiba kalau berapa banyak kalau untuk kayak dua seminggu tahun-tahun ada di nah oke itu udah terlalu sudah natural dari awal karena di rumah kan masalah iya sakit banget dulu saya di sini aja sakit kalau ini yang di sini ada akhirnya datang temannya semua orang selalu butuh jadi bagian dari sesuatu ketika dia merasa asing di rumah dia bakal nyari keluar beruntung misalnya ada orang ketemu sama yang baik baru dia mau mulai meskipun lukanya ini agak fokus ini karena ini gitu lalu aku mau kita udah pasti khawatir dari situ tiap malam selalu kita berada tinggal di dunia ini kenapa nasib saya jadi itu luka sama sakit
luka fisik sama luka emosional di otaknya tetap di organ yang sama. Bayangin. Ya, bayangin, misalnya 18 tahun hidup ya, terkungkung dalam luka gak nyaman, tiba-tiba milih nggak bisa. Ya makanya diulang lagi. Ya iyalah Bu, kamu udah sakit ratusan tahun, tiba-tiba nggak ngerasain apa-apa, itu sudah natural. Ya misalnya kita sakit, kita nyari reda nyeri. Narkotika itu reda nyeri, psikotropika itu menghilangkan kecemasan. Satu segala macam itu mengurangi kecemasan, bikin berani. Apa segala macam bayangin bukan? Kan teman yang pakai di single sama. Misalnya kalau saya ketemu klien saya, kamu udah membayarkan di depan. Kalau misalnya udah ngerasain hubungan sama keluarga udah giginya udah habis, kalau kamu kan kurang kamu gigi bisa hilang, makanya jangan suruh orang berhenti sebentar enggak karena sudah bermasalah. Kamu tuh makanya dia tetap banget bayangin belasan puluhan tahun dia begitu, akhirnya tiba-tiba itu enak banget mau ulang lagi bahaya. Narkoba ini otak. Ketika kamu pakai narkoba, otak kamu ya bakalan otak itu ya ambil putusan apa. Jadi lukanya nambah, udah dapat luka emosional, dia enak, tapi pada akhirnya merusak otaknya pada akhirnya marah akan lebih emosional, akan lebih apa? Dia ke lingkungan, akhirnya di lingkungan karena di otaknya udah rusak, akhirnya pemarah, nggak bisa kabur, mau apa? Dia tambah menderita lagi, dijauhin keluarganya, dibilang brengsek, dibilang setelah tambah butuh perbedaan akhirnya yang tambah itu salah besar adalah kita ketemu pecandu kita jauhin sabun pokoknya kamu kira itu bakalan ngerasain sama sekali enggak, kan bikin dia butuh dosis yang lebih banyak untuk mengurangi luka emosional. Jadi kita mulai dari sini dulu ya Bu, belum itu karena rasa-rasanya ini lebih penting. Habis itu udah tuh apa namanya udah luka kan, terus gimana biar berhenti? Bisa kan? Bisa Bu. Apa namanya caranya gimana? Ya caranya dua. Pertama sembuhin akar masalahnya lukanya, atau kedua bantu dia bisa menerima lukanya itu. Nah, dikira gampang. Tiap hari kamu misalnya mohon maaf misalnya dia dari kecil dibilang kamu itu anak haram, setiap hari melihat orang tuanya bertukar apa segala macam. Jadi intinya gini, manusia itu konsep dasar ya kembali lagi ke awal karena buat saya ini lebih penting dibandingin sabu bentuknya kayak apa. Manusia itu butuh dua. Pertama orang selalu butuh orang lain, lokat. Yang kedua itu otentik, dianggap dirinya sendiri. Itu kebutuhan manusia. Jadi ketika kita kecil, sayangnya nggak bisa. Kita butuh satu. Misalnya kayak gini ya. Kalau misalnya anak kecil marah, nangis, pasti ibunya bilang gini, diem nggak? Kalau enggak, itu padahal dia marah. Padahal dia marah. Akhirnya dia harus milih. Dia harus jadi otentik, menunjukkan perasaannya, tapi akhirnya mengorbankan orang lain. Atau sebaliknya, dia biar tetap sama mamanya, dia menekan perasaannya, dan itu kan luka juga. Jadi itu apa namanya masalah narkoba tuh masalah yang kompleks. Itu benar-benar ini apa. Nah masalahnya kalau misalnya hipertensi
Kalau misalnya cancer ya MRI apa segala macam. Kalau luka di sini mau dicek pakai apa? Pakai apa, Ibu Bapak? Gak bisa. Satu-satunya cuma satu cara, terbukaan, kejujuran. Tapi emang gampang terbuka, orang kita bertahun-tahun selalu disuruh untuk menekan perasaan kita. Nanti saya udah merasa nggak berguna, kalau saya kasih tahu luka emosional saya, dibilang itu lagi lemah. Dan itu menyakitkan saya. Kalau saya tambah sakit, saya butuh pereda rasanya. Narkoba emang obat, makanya saya selalu mau nyari sembuh, mau nyari nyaman. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya itu, karena sebenarnya adiksi narkoba adalah penyakit. Karena kita yang udah menangkap, atau misalnya sama-sama di sini yang masalah tekan dua, coba deh. Kenapa sih kalian? Itu pasti ada luka yang udah saya, luka emosional bisa macam-macam. Luka emosional banyak banget. Apalagi kita di zaman modern yang itu udah luka emosional dari kecil, habis itu pas udah besar juga ditinggalkan teman, nggak jadi bagian sesuatu, apa segala macam. Cara paling gampang buat saya pribadi dari pengalaman klinis saya, kalau mau nyari lukanya, saya nggak nanya efek negatifnya apa, saya selalu nanya misalnya gitu, kamu pakai buat apa sih? Kalau dia bilang buat berani, saya bilang berarti dia takut. Dia selalu bilang buat percaya diri. Saya tinggal kebalikin, berarti masalah dia harga diri rendah. Ini satu contoh ya. Saya punya klien dari keluarga yang terpandang gitu. Habis itu udah pakai berkali-kali, umurnya baru 23 tahun. Ibunya orang terpandang lah, dia datang ke saya, anak saya udah direhab berapa kali, apa sih Bu, nggak sembuh-sembuh. Saya dengan gampangnya bilang, akar masalahnya nggak dapet sih Pak, Bu, apa namanya, nggak selesai, makanya kalau belum selesai ya nggak bakalan sembuh. Terus dia nanya, akar masalahnya emang apa? Dia bilang kan kayak gitu kan, karena saya udah ketemu, saya bilang harga diri rendah. Harga diri rendah tahu nggak apa? Nggak punya rasa percaya diri, rasa dirinya kurang baik. Terus, oh masa sih anak saya harga diri rendah? Terus saya bilang, ya coba deh, ini gimana? Akhirnya kita telusuri dari zaman dia kecil apa segala macam gitu. Ternyata benar, karena ibunya ini orang yang terpandang, dia waktu lahir tuh kayak anaknya tuh dikasih psikologi gitu Bu, dikasih psikologi, ternyata secara akademik nggak bagus, tapi ibunya nggak bisa terima. Ya misalnya pokoknya mungkin ibunya panik apa segala macam, padahal kan beda-beda ya. Jadi habis itu selalu dipaksa gitu kan, padahal nggak mampu. Akhirnya pas nilainya jelek kan dia kecewa. Pada akhirnya selalu merasa kurang cukup baik. Sedangkan di keluarganya dia tuh rata-rata profesor, dokter apa segala macam. Jadi bertahun-tahun dia merasa kecil. Terus saya tanya, coba deh dia biasa main apa sih? Pantesan kata ibu bapaknya mengiyakan, dia biasa main. Padahal mereka dari keluarga tinggi kan, tapi dia biasa main sampai orang-orang. Kenapa? Untuk mengobati rasa tidak percaya dirinya. Untuk mengobati rasa. Dan yang paling parahnya lagi ketika kita udah pakai narkoba kan, itu kan karena nyerang otak itu. Jadi dia punya halusinasi. Dia dengar apa yang harusnya nggak didengar. Depresi. Saya udah bilang kalau depresi itu takutannya saya tiga. Kalau orang udah kena depresi, satu menyakiti diri sendiri, potensi bunuh diri, menyakiti orang lain, atau merusak lingkungan gitu. Terus dia cerita, oh iya ya. Terus saya nanya, nih dari sebelum rehab kemarin sampai rehab ini apa yang terjadi? Terus dia bilang, bapak dia kuliah gitu kan. Terus dia nggak selesai. Saya tanya lagi, kenapa Pak tiba-tiba dia nggak? Terus dia bilang, oh emang anaknya malas apa segala macam. Nggak itu. Habis itu coba kita ambil, coba kata kunci harga diri rendah. Akhirnya bapaknya mikir, oh iya dia waktu perintah. Jadi karena dia udah 23 tahun tapi S1 kan paling tua gitu di angkatan kan. Angkatan dia 17, 18 tahun. Terus dikatain temennya om gitu. Kita bilangnya gampang. Cuma dikatain om doang. Itu kan masalahnya harga diri rendah adalah penyakit dia dari zaman kecil. Jangan sembarang mengecilkan luka orang. Buat kita biasa aja. Buat dia itu luar biasa. Pada akhirnya dia ngerasa, iya ya, apa namanya, aku
di sekolah, di kampus, paling tua. Malah kan harga diri rendah apa? Akhirnya berdua yang alasan kuliahnya. Makanya marah, kamu nih udah dikuliahin apa segala macam apa? Nambah luka lagi kan? Nambah luka lagi. Kira gimana? Ya orang Bu, kalau yang namanya sakit, ya kali kita kalau misalnya sakit pasti ke dokter nyari paracetamol. Ya sama kalau sakit emosional juga. Ya udah pergi lagi, nyabu lagi. Coba deh teman-teman yang pernah pakai di sini atau minimal alkohol, pasti buat nutupin sesuatu kan? Pasti buat ngobatin sesuatu kan? Kalau misalnya kita benar-benar nanya jauh ke dalam diri kita, itu pasti ada awal. Nah, jadi itu Bapak, ini agak singkat, tapi kira-kira seperti itu. Jadi Pak, nanti kalau misalnya kita ketemu ada orang yang pakai apa segala macam, pada akhirnya terjadi rehabilitasi. Kalau kita biasanya nggak tercandu apa kurang ajar apa segala macam kan. Tapi ketika saya 10 tahun bekerja di sini dan tahu dari awal, pada akhirnya belas-belasan. Karena kenapa? Sayangnya mereka tidak setuju untuk bisa mengobati luka emosional baik. Tidak semua orang pada akhirnya punya teman bicara yang baik. Tidak semua orang diberkahi dengan keluarga yang baik. Tapi masalahnya memang hidup seperti itu. Gitu. Jadi gimana kalau kita ketemu sama teman-teman kita yang punya kecanduan, lihatlah mereka dengan belas kasihan. Gitu. Walaupun mereka kelihatan pemarah, mencuri apa segala macam, tapi kalau kalian tahu kisah di belakangnya, kalian pasti bakalan lebih kasih sama mereka. Jadi seperti itu. Kalau misalnya di lingkungan kita ada yang pakai, jangan menghakimi mereka, karena tiap kita menghakimi mereka sakit ke mereka. Oh iya, mereka pemarah, iya, mereka bisa mencuri, iya, mereka bisa ngajak yang lain, iya. Cuma ketika misalnya kita bisa merangkul dia, bisa masih penghilang rasa sakit di luar sabuk, ya bisa. Cuma harus sabar. Kadang-kadang kan orang nggak sabar. Itu luka belasan tahun, kamu kira 1 bulan gampang kelar gitu. Kan enggak. Makanya kalau misalnya masalah penyalahgunaan narkotika, itu beneran harus napasnya panjang. Napas panjang dalam arti kata kita nggak boleh ada, harus sabar gitu. Ketika misalnya gini, orang nanya saya gini, kalau kamu lihat klien kamu pakai lagi, apa kamu marah? Kalau saya tidak. Saya nggak melihat dia marah lagi. Saya biasanya tanya, kamu lagi ada apa lagi? Kira-kira nih, ada tekanan apa? Jadi kalau misalnya ada tetangga kita apa, langsung mereka dengan belas kasihan. Bukannya kasihan, belas kasihan. Kamu ada apa sih? Boleh cerita nggak? Dan di pertemuan pertama mereka belum tentu cerita. Biasanya itu yang buruk. Apa? Dia kan harus keras dulu ke kita. Emang kira gampang percaya sama orang? Dari dia kecil, dia nggak pernah percaya sama orang. Orang dewasa yang dia harapkan melindungi dia, cuma jadi penyiksa asalnya kayak gitu. Jadi harus panjang Bapak. Nah, makanya saya apresiasi sekali Bapak pas ada yang ketangkep. Jadi harapan saya, kalau ketemu siapapun yang pengguna, lihatlah mereka dengan belas kasihan. Kita nggak pernah tahu apa kisah di belakangnya. Dan jangan pernah mengecilkan luka orang. Oh, iya, misalnya saya nih, orang mau ngatain apa juga sebelum apa gitu. Dapat kehidupan yang lebih beruntung. Tapi dia belum tentu. Jadi itu yang saya lihat. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, mumpung di sini ada orang tua, ini salah satu saya bukannya ngajarin ya Bapak Ibu, cuman ini beneran dari buku yang saya pelajarin waktu, karena kita kan belajar. Karena saya tidak pernah menyalahkan orang tua, karena kita pun kadang-kadang semuanya gitu, dan juga dari keluarga sekali tidak pernah menyalahkan orang tua. Karena dengan pada akhirnya diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi ini buat saya penting banget, karena salah satu kerja. Dan 2 pertanyaan ini saya harap bisa untuk nanti dibawa bekal. Nah, yang pertama adalah
kira-kira nih ada bapak-bapak ibu yang kayak orang tua, hadiah terbesar apa yang harus orang tua kasih ke anaknya? Ada yang mau jawab? Hadiah terbesar apa yang harus orang tua kasih? Kasih sayang, waktu. Tapi sebenarnya hadiah terbesar yang harusnya orang tua kasih ke anaknya adalah kebahagiaan diri sendiri. Pasti kita selalu mau membahagiakan orang, tapi membahagiakan diri kita sendiri. Orang tua harus membahagiakan diri sendiri. Apa? Karena kita sayang orang tua yang tidak bahagia. Misalnya kayak gini. Kan dia di masa lalu dia bawa misalnya dia tidak bahagia, dia tidak pernah merasa baik. Jadi saya bilang sebelum kamu ngebahagiain orang lain, misalnya ada apa semua kelelahan semua pastinya sayang sekali sama anak saya merasa semua orang tua sekali sama. Tapi apa misalnya nih ibu minta sekarang kasih satu sama saya bisa aku nggak bisa hanya dua pekerjaan kalau ada di bahagia gitu. Jadi itu yang selalu saya bilang ke orang tua klien saya. Jadi hadiah terbesar sebenarnya harusnya kalian kasih ke anak kalian adalah kebahagiaan kalian sendiri. Karena kalau misalnya hidupnya cuma ada ke pemerintah, itu nggak yang dikasih ke anak-anaknya. Nah, pertanyaan kedua adalah kira-kira nih ilmu parenting apa yang paling penting dikuasai sama orang tua? Pasti orang bilang ya parenting style ini, tapi sebenarnya yang jadi bukti aku kasih saya soal dari orang tua adalah jadi orang tua adalah self parenting mengasuhkan diri sendiri. Jadi sebelum gimana sih biar balik biar nanti kurang pakai narkoba saya sebagai contoh jatuh kita sayang banget sama dia tiba-tiba kita beri apa kemudian nggak bisa pada akhirnya rasa sayangnya jadi saya berdua nggak mau mereka sampai tapi karena kita tidak bisa menguasai diri kita pada akhirnya tapi ini berarti salah orang tuanya dong. Saya bilang nggak bisa kayak gitu juga karena kan kita nggak akan pernah bisa tahu apa yang tidak pernah kita lihat. Nanti saya tanya dulu ibu sama bapak dibesarkan seperti apa, ya luka-luka juga. Makanya saya bilang ya ketika kita ngurusin masalah kecanduan narkoba salah kalau nyari apa yang salah. Nggak ada yang namanya nyari apa yang salah. Ya udah, kita mulai sekarang aja buat ngebenerin apa yang bisa dibenerin. Jadi benar bapak ibu kalau ada yang kayak gini, saya apresiasi banget gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Nah itu nih. Nah kira-kira kita mulai ya. Ya sebelumnya ada yang mau nanya. Udah malam ya, udah ngantuk ya. Malu nanya. Nah jadi kira-kira gitu ya. Jadi harapan saya kalau nanti ada warga segala macam yang dua rupa, rangkul mereka dengan belas kasihan. Ya. Terus biar gimana biar anak-anak kita tercegah dari narkoba, ya ini apa namanya bisa mungkin. Nah, sebenarnya ini overview narkoba bahan aditif. Ini sebenarnya obat ya benar karena sebenarnya konsep adiksi sendiri itu adalah rasa sakit. Jika manusia sakit ya dia nyari rasa sakit hal lain. Ya kalau narkotika ini kayaknya itu banget lah ya. Apa? Stimulan itu biasanya satu stimulan satu
Nggak tahu. Otak. Nah, yang diserang 3 batang otak. Kenapa? Misalnya kalau kita nyabu nih, jantung kita berdetak lebih cepat gitu, karena dia nyerang batang otak kan. Batang otak itu pernapasan apa segala macam. Terus cerebral cortex itu yang di depan otak, nah itu yang bikin cara kita berpikir, ngambil keputusan apa segala macam. Terus sistem limbik ini nih yang bikin kecanduan, jadi reward. Tapi itulah. Sehingga karena yang diserang otak, makanya mood, pikiran, persepsi, sama perilakunya itu jadi berubah. Ketika kita halusinasi gitu, melihat misalnya kalau habis ngeganja kan happy banget ya, kayaknya seneng banget ya. Kenapa? Karena otak yang diserang. Jadi bagian otak yang persepsi kita jadi beda. Kalau ditanya, Mbak nggak pernah nyobain aja, nggak tahu enak ya. Emang enak banget. Apalagi kalau kita mengurangi rasa sakit segala macam kan. Cuman kan apa iya obat penghilang rasa sakit dalam tanda kutip itu harus pakai narkoba aja. Masalahnya narkoba itu adalah obat yang menutupi masalah dengan masalah lain. Tapi masalahnya ini, tapi kita nggak bisa menghapusnya juga karena bisa jadi mereka tidak diajarin gimana, atau tidak punya itu Pak, tidak punya cara penyelesaian masalah lain. Tapi masalahnya setiap orang kesakitan udah natural. Kalau sakit ya nyari reda rasa sakit. Pak Ibu, kalau ada yang mau nanya kurang jelas gak apa-apa. Serius, apa mau cerita-cerita segala macam boleh. Nah kalau ini biasa aja sih. Ya, yang makanya tuh bayangin meningkat dari 2019 dari 1,8%, sekarang jadi 1,95%. Ini apa namanya tuh di pedesaan dari 2019 dari kalau di pedesaan agak nurun, di perkotaan meningkat di 2021. Kenapa? Karena kan hidup di daerah urban itu penuh tekanan kan. Tekanan itu rasa sakit. Kayak misalnya kita bandingin diri kita sama teman kita, teman saya sukses, saya emang manusia nggak ada gunanya ya, orang seumuran saya udah gini-gini, saya gini-gini, itu kan. Makanya banyak tuh yang di kota, daerah urban, pakai narkoba, kenapa? Atau minimal minum alkohol lah, ya karena itu tekanan, stresnya juga gede Pak. Udah natural itu ketika kita manusia kesakitan, kita nyari pereda rasa nyeri, apapun bentuknya. Nah, ini nih jenis-jenisnya yang paling banyak dipakai tuh ganja. Ya, wajar sih ganja yang dipakai karena ngerasa sama aja kayak rokok apa. Cuma nih masalahnya ganja itu paling apa ya? Kalau dari pengalaman saya tuh ganja itu efeknya paling nggak enak. Kenapa? Pasti kalau orang udah lama pakai ganja, dia ada psikotiknya, penyakit jiwanya, entah itu halusinasi, marahnya apa segala macam. Biasanya dari klien saya selama pakai ganja itu ada gangguan jiwanya Pak, minimal halusinasi atau depresi. Mayoritas paling banyak tuh pakai ganja, 1 sama dextro, obat-obatan. Terus rata-rata pertama 19 tahun. Tapi saya pernah ngerawat paling muda tuh umur 8 tahun pakai sabu. Jadi
yang saya paling kecil 8 tahun pakai sabu. Dari itu Bu, misalnya kayak gini, dia dari kecil bapaknya pengedar juga di penjara, ya kan gimana nggak punya contoh. Makanya saya bilang jangan segampang itu karena kamu nggak pernah tahu kisahnya dia seperti apa gitu. Kalau misalnya saya ada di posisi dia, bisa aja sama aja. Saya karena kebetulan dikasih kehidupan yang mungkin lebih baik. Kalau saya ada di situasi dia, ya sama aja. Ya misalnya gini, ibunya udah nggak ada, bapaknya pecandu, dia tinggal sama neneknya, daerahnya segitu. Nah itu, terus 5 konsumsi teratas, sekarang tuh ada tembakau gorila yang bentuknya NPS. Nah masalahnya sekarang tuh, karena kan gini ya, sabu segala macam kan udah ada hukumnya, jadi bisa ditangkap. Nah pengedar narkoba itu untuk untuk dia lari dari hukum, jadi mereka menciptakan narkoba jenis baru biar misalnya nanti nggak bisa tuh mau masukin pasal apa kan. Kenapa orang ditangkap kan karena ada undang-undangnya. Kalau belum diatur undang-undang kan nggak bisa dipolisiin Pak. Makanya muncul NPS. Di dunia sendiri tuh NPS itu ada 1.100-an jenis narkotika baru, jadi new psychoactive substance. Jadi emang pengedar tuh pintar ya, kalau ngedarin sabu kan rata-rata itu, makanya mereka mengkombinasikan itu. Nah di Indonesia sendiri itu ada 87, 75 udah, 12 belum diatur. Kalau makna yang 12 ini salah satunya kraton Pak. Kraton tuh salah satu di Kalimantan banyak pohonnya. Itu juga efeknya kayak narkoba. Jadi ya kalau kraton belum bisa dipidanain. Karena belum diatur ya. Kenapa kita bisa gitu? Karena ada undang-undang. Kalau nggak ada undang-undang ya nggak bakalan ditangkap. Kecubung itu bukan NPS Pak. Itu udah lama. Suka karena itu Pak, efek mabuk itu kan menghilangkan. Ini obat itu ngilangin rasa sakit. Kita kan pernah itu ya. Sebentar aja nih nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Jadi kalau orang nyari efek mabuk itu buat mematikan rasa sakit dia, karena emang konsepnya obat kan kayak gitu, konsepnya narkotika. Serius nih, nggak ada yang mau nanya. Benar. Nah apa bahayanya ya ini ya, medis? Oke boleh Bu. Kadang kan anak-anak kecil yang diimpian juga sebagai minta itu kan disebut yang kayak apa sih dari sepatu. Nah itu katanya juga bersama dengan narkoba sebenarnya dia Makasih. Bang nanya, kalau misalnya lem air itu masuk apa? Nah, kalau lem air kita bilangnya itu kayak bahan adiktif, bikin kecanduan. Nah, yang itu Pak, ketika kita ngirup, itu kan dia nyerang otak. Jadi enak beneran enak. Rasanya pasti enak. Apalagi kalau misalnya kita, ya misalnya anak-anak itu pasti ada problemnya sendiri kan. Enak ngilangin rasa sakit, jadi nggak mikirin apa-apa, malah kadang-kadang mikirin yang kasih-kasih. Entah kadang-kadang bilang saya cantik, berkayak macam-macam, itu enak banget. Kalau nggak enak ya ngapain kita pakai? Udah kalau dibilang, Mbak, orang nggak pernah nyobain sih, saya yakin itu enak banget. Sampai pada akhirnya kamu nggak bisa berhenti. Ya udah, saya tahu. Dan saya tidak akan bantah, orang enak banget pasti. Nah, Ibu, itu kayak gitu Bu. Jadi dia tuh ada zat kimianya yang ngaruhin ke otak. Nah, tapi bahayanya ternyata lem itu lebih merusak otak. Karena kan pas dihirup, dia tuh langsung kena ke otak. Nah, makanya rata-rata klien-klien saya yang pakai lem dan biasanya anak-anak itu pasti bayangin umur 10-12 tahun udah punya gangguan jiwa. Gangguan jiwa tuh nggak harus yang panjang-panjang, itu mah udah yang parah Pak. Yang misalnya kayak gini, dia nggak bisa tidur. Pokoknya kalau saya ngeliat klien saya gini, saya dapat laporan, kalau biasanya kan kita ada yang jaga apa, kita dapat laporan dia kebangun-bangun terus tiap malam. Kalau saya biasanya saya panggil lagi, saya nanya kenapa nggak bisa tidur. Dia ngerasa ada yang ngomong. Ya itu halusinasi tuh kayak gitu ya, kan yang saya bilang yang diserang otak.
Itu tuh udah apa ya, udah puterannya. Dan bayangin Bu, pas kena halusinasi itu, misalnya tuh ada yang denger, misalnya halusinasi kan banyak ya, bisa yang bilang kamu nggak berguna, kamu nggak berguna, kamu nggak berguna. Bayangin itu terus-terusan ada di kuping kita, pasti mau berhenti, makanya pakai lagi. Tapi masalahnya itu nyelesain masalahnya, bikin tambah parah. Kenapa Aibon nggak ditangkap, nggak dimasukin ke, belum ada peraturan perundangannya. Lagi pula gini Bu, kalau kita masukin sesuatu ke hukum itu, wah kita tahu lah kadang-kadang kan uang apa, kita nggak bisa asal-asalan masukin ke perundang-undangan. Makanya lebih baik ya kayak gini, dicegah. Ya kalau misalnya lem dilarang, kita juga butuh lem apa segala macam. Tapi makanya yang saya harapin tuh keluarga punya ketahanan keluarga gitu. Tapi saya nggak pernah nyalain orang tua juga, Ibu sama Bapak. Karena kadang-kadang kan belum punya ilmunya kan. Itu makasih Ibu buat pertanyaannya. Apa kira-kira udah jelas Ibu? Ada lagi yang mau nanya? Nah, misalnya nih, Cimeng. Iya, ganja kan, ya ganja. Kalau saya bilang tuh kadang-kadang Pak, percuma Pak kita bilang kayak gini. Karena emang apa ya bahayanya, kalau ganja tuh pasti yang saya bilang rata-rata kenapa misalnya ganja itu kena di otak. Sebenarnya gini ya Mbak gimana orang tuh yang gangguan jiwa di rumah sakit juga setahu saya pakai golongan psikotropika loh. Oh saya bilang iya, emang kadang-kadang nih ketika kamu nggak bisa tidur apa segala macam, saya pasti bawa kamu ke ngerujuk kamu ke psikiater biar dikasih obat. Ya tapi masalahnya itu dengan pengawasan dan ada dosisnya. Kalau kamu pakai sendiri yang tadinya harusnya obat malah merusak gitu. Kamu kan nggak tahu seberapa takarannya apa segala macam. Nah kayak gitu. Jadi itu. Tapi yang saya lihat kalau ganja itu rata-rata pasti kena ke otak. Gangguan jiwa nanti setelah berapa lama. Gangguan jiwa itu nggak harus yang panjang-panjang ya Bapak Ibu. Ada halusinasi, depresi, harga diri rendah. Pokoknya segala sesuatu yang tentang kejiwaan. Makanya saya misalnya kalau ketemu orang gini ya, misalnya saya nih sedih, ya sedih hari ini, putus cinta misalnya besok udah bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi ada orang yang sedih tapi bisa sampai bunuh diri. Itu kenapa? Karena kekuatan kejiwaan seseorang beda-beda. Terus mata apa segala macam jadi merah apa segala macam. Tapi yang saya paling nggak suka dari efek ganja adalah kadang-kadang itu persepsi. Makanya saya bilang, jangan sampai ada orang yang misalnya bawa kendaraan, apalagi kendaraan umum pakai ganja, itu kita ngerasanya jauh, padahal deket. Karena otak kan persepsi apa segala macam kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini mushroom pada otak ini biasanya nih, ya kalau anak kuliahan gitu kan, pecinta alam, keluar dada, terus tiba-tiba ketawa-ketawa gitu. Ya kenapa? Ya biar happy. Kenapa? Karena dia nggak happy. Ya nggak apa-apa, dia pengen happy dulu. Karena natural Bu, Ibu Bapak orang yang nggak pernah ngerasain bahagia, pengen nyari bahagia. Jadi gitu, makanya ketika kita ketemu pecandu, jangan hakimi mereka, karena kalau menghakimi mereka cuma nambahin rasa sakit doang. Dan kalau udah rasa sakit, ya dosis buat penghilang rasa sakitnya tambah banyak. Nah, yang kayak gini lah, yang pasti ngerusak otak, tubuh, apa, putau. Nah, putau tuh zaman-zaman dulu, 90-an, apa, segala macam. Wah, itu kenapa? Itu depresan, itu rasanya, apa, kalau di otak tuh, beneran donor tuh, jadi kayak nggak ngerasa apa-apa, kamu ngeliat cewek cantik juga udah nggak tertarik lagi, saking enaknya. Emang beneran enak banget, apalagi kalau kamu emang udah biasa kesusahan secara pikiran, gitu. Nggak pernah ngerasakan ketenangan kayak gitu, tiba-tiba dapet yang ketenangan banget. Jadi seperti itu, ini kenapa ya? Itu terus. Nah kayak gini, nah masalahnya kalau putau ini kan kadang-kadang pakai jarum suntik apa segala macam, makanya bisa HIV, bisa, kalau zaman-zaman dulu tuh banyak yang sakit putau mati, itu rata-rata karena efek penyakit bawaannya HIV sama hepatitis C. Ya kalau udah kayak gitu kan nggak sadar ya udah nggak sadar lagi ya, mana kita peduli teman kita kena penyakit apa segala macam. Nah misalnya kayak gini, kenapa sabu juga berhubungan sama misalnya HIV segala macam, tapi sabu nggak disuntik, kan sabu tuh ada stimulan kan, naikin.
Termasuk itunya, makanya ketika misalnya orang tuh pakai yang stimulan sabu segala apa-apa, biasanya identik sama pesta seks, Pak. Jadi udah nggak sadar kan apa segala macam ya, siapa aja pada akhirnya kan penularan penyakit seksual, HIV, hepatitis C, segala macam seperti itu. Nah, putau, nah yang paling overdosis yang bikin mati sebenarnya putau, karena putau itu kan tadi depresan, jadi detak jantung lambat, lama-lama berhenti mati. Makanya tuh kalau dia overdosisnya sampai berbusa apa segala macam, semuanya mematikan sih. Cuman yang efeknya paling nyata kelihatan kalau misalnya sabu overdosisnya nggak kelihatan. Kenapa orang nyaru sama sakit jantung, Pak? Karena kan kalau sabu kan stimulan, jadi tuh jantung dipaksa detak cepet kan, jebol, terus tiba-tiba itu. Makanya orang kadang-kadang kalau saya pribadi misalnya ketemu orang umur 25 tahun mati tiba-tiba, katanya sih jantung, saya malah curiga jantung apa habis OD nih. Cuman masalahnya OD-nya sabu tuh 11-12 sama jantung tiba-tiba mati mendadak. Karena kan stimulan. Kalau misalnya putau zaman dulu kan lambat, detak jantungnya lambat, lama-lama napasnya lambat, terus tiba-tiba yang kayak orang mau sakaratul maut. Kalau sabu tiba-tiba lagi seneng-seneng, tiba-tiba lewat. Kayak gitu, makanya kadang-kadang kalau overdosis sabu, kenapa kita jarang dengar nyaru sama jantung? Orang kira penyakit jantung, tapi bisa OD jenis stimulan. Jadi kayak gitu. Kokain, kalau kokain di Indonesia jarang, soalnya mahal nih Bu, per gram bisa 50 jutaan. Ini yang di Hollywood biasanya. Kalau sabu berapa sih? 1,5 sampai 3,5 juta per gram. Ya nih, kalau sabu nih yang kedua, rata-rata kalau saya pengen ngeliat sabu gampang, dokter gigi pasti tahu. Kalau sabu dokter gigi pasti tahu, karena sabu itu ngurangin air ludah, giginya pasti hancur. Makanya kalau orang medmop enggak, jadi itu kalau misalnya dokter gigi pasti tahu kalau orang pakai sabu, karena dia ada kita bilangnya medmop, karena salah satu efek sabu itu ngurangin air liur, Pak. Jadi giginya rusak. Pokoknya kalau saya tipe yang gini sih, karena mereka sebenarnya kan butuh bantuan, jadi saya tidak mau menghakimi. Jadi saya nunggu mereka yang datang. Jadi buat apa ngebuktiin orang pakai sabu apa enggak? Kan tugas saya bukan buat ngebuktiin orang pakai apa enggak. Tugas saya adalah ketika kamu butuh bantuan, saya bantu. Jadi saya tidak akan pernah nyari salahnya. Kalau orang rehabilitasi gitu, Pak. Karena emang tugas kita itu. Kalau misalnya orang penyidik atau pemberantas ya beda lain. Kenapa? Karena emang tugas mereka beda. Kalau mereka kan harus ngeberantas itu kan. Kalau saya kan ketika kamu udah datang ke saya, gimana cara kita ngobatinnya? Jadi pokoknya emang beda bagian, beda, Pak. Dan itu emang ngerjain sesuai tugas ya. Kalau saya nggak akan marah-marah apa segala macam, itu bukan tugas saya, tugas penyidik. Kalau saya udah di sini ada. Jadi di BNN tuh tugasnya beda-beda. Jadi saya nggak nguasain semuanya. Serahkan pada yang ahli. Kalau yang ngeberantas biasanya galak-galak tuh pemberantasan. Ini kadang-kadang saya bilang, aduh dipukulin. Kalau kita kan rasanya bukan kayak gitu caranya. Ya udahlah, tapi urusan kerjaan saya nanti kalau udah saya dapet saya yang tanganin. Jadi kalau saya tipenya gitu, saya akan mengerjakan bagian saya, biarkan orang ngerjain bagian dia. Nah, ekstasi ini sama kan, stimulan kalau kita clubbing apa segala macam itu otak. Karena yang diserang otak banyak yang rusak pasti otak. Nah, yang kayak gini ya pada akhirnya ya gagal pernapasan, gagal jantung, lever, hepatitis kayak gini obat nih. Kita makan obat biasa dari dokter aja, kan bilang kan hati-hati ya Bu, jangan kebanyakan nanti livernya rusak. Ya apalagi sabu yang dipakai 1 gram berapa gitu, 150.000 apa setiap hari yang kayak gitu. Nah, kenapa orang pakai narkoba? Ini Bu, buat merasa nyaman yang tadi saya bilang. Untuk merasa lebih baik. Misalnya ngerasa nyaman ini yang tadi saya bilang, biar tenang, biar percaya diri, biar nggak suntuk, segala macam, biar happy, biar berani gitu. Terus merasa lebih baik. Jadi to feel good, to feel better, atau melakukan sesuatu lebih baik. Kadang-kadang biar supir banyak dapat rate, tarikan, kan pakai sabu tuh biar kuat. Nah, kadang-kadang buat melakukan lebih baik. Atau ini, penasaran karena orang lain melakukan hal tersebut. Jadi misalnya kayak gini Pak, yang tadi saya bilang kan, ketika kita dari rumah kan kita kan keluarga berarti teman main kan. Ini semua orang pengen jadi bagian dari kelompok.
bayangin aja, misalnya gini nih, kamu ke tempat pertemanan kan, teman-temannya rata-rata pakai itu ya supaya mereka jadi bagian kelompok ya mereka pakai. Kalau ditanyain, orang kan harusnya gini, harusnya gini, harusnya gini, ya emang harusnya gitu. Cuman dia cukup kuat nggak sebagai seorang individu untuk bisa nolak itu? Nggak segampang gitu loh. Gitu kadang-kadang kan kita gampang menghakimi kan, padahal kita nggak tahu kisahnya. Kayak gitu. Ada yang mau nanya nggak di sini? Pokoknya intinya yang 4 ini, kenapa orang pakai sabu ya 4 ini. Kenapa orang ganja 4 ini, kenapa orang anak-anak yang 4 ini. Buat ngerasa nyaman, ngerasa lebih baik, dapat melakukan sesuatu lebih baik. Kadang-kadang nih biar belajarnya bisa berapa malam gitu, pakai sabu segala macam gitu kan. Biar keterima jadi bagian kelompok. Terus dibilang, kenapa sih harus jadi bagian kelompok? Ya kita kan nggak tahu. Semua orang tuh wajar pengen jadi bagian kelompok. Orang udah ditolak di rumah, semua orang pasti tuh pengen jadi bagian dari kelompok. Yuk. Itu untuk melakukan sesuatu lebih baik, ya kan? Banyak macam-macam bisa NPS. Aku pasti pakai yang efek stimulan. Yang buat ningkatin nggak capek-capek. Makanya kalau kita pakai sabu kan sehari tuh nggak capek tuh, rasanya bisa ngerjain apa aja kan, lari gitu kan. Cuman kan badan kita sebenarnya kekuatannya sama, makanya habis nyabu 3 hari nggak bangun-bangun, tidur capek banget. Iya, jadi buat ningkatin sesuatu kan itu kan ngilangin rasa, kita udah nggak lupa ya namanya obat pakai sesaat, tapi kan badan kita mah tetap kekuatannya kan tetap nggak nambah, cuman diporsil duluan. Makanya habis itu kalau pakai sabu 3 hari tidur. Doping segala macem kayak gitu. Nah yang paling parahnya kan sekarang ada NPS kan, jadi rantai kimianya diubah-ubah, ya itu pinter. Tapi masalahnya gimana, bisnis narkoba tuh bisnis terbesar kedua setelah senjata Pak. Jadi di dunia ini yang perputaran uangnya paling gede, pertama senjata, kedua narkoba. Ada lagi yang mau nanya? Silakan. Opium itu masuk ke depresan. Opium tuh nanti turunannya putau, yang dari putau, terus morfin, pokoknya dia ngedepres. Ada. Zaman-zaman dulu candu. Ini bayangin. Zaman muda. Candu tuh opium tuh turunan itu. Nanti tuh ahli kimia tuh kita dari apa? Dari getah kopi ya. Itu nanti turunannya bisa macam-macam tuh. Pertama nanti terakhir jadi putau, jadi apa, kayak gitu. Ada lagi yang mau nanya? Pil koplo itu maksudnya dextro, Pak. Kalau itu depresan juga, bikin tenang. Makanya kalau misalnya saya ngeliat orang-orang pakai benzo, tuh saya bilang kadang-kadang apa namanya, jadi tenang kan, kayak orang sekolah. Tapi kalau efeknya udah habis galak banget, kayak anjing, emosinya enggak, iya, emang awalnya tenang. Cuman kan ini otak apa? Habis kalau itu kita bilang namanya, kalau orang bilangnya sakau, sakit akibat putau, itu singkatan. Tapi sebenarnya kalau kita di dunia kita bilangnya gejala putus obat. Jadi yang bikin kecanduan gini, kan itu udah nyaman ya, badan kan akhirnya beradaptasi segala macam. Bayangin biasa enak, tiba-tiba itu putus, nggak dapet, kan semuanya. Jadi apa ya, kecanduan secara psikis atau kecanduan secara fisik, yang namanya obat pasti ke sini. Badan jadi sakit-sakit apa. Ya kan orang lagi-lagi Bu, makanya saya bilang pakai narkoba itu menyelesaikan masalah tapi nambah masalah baru. Tapi masalahnya kadang-kadang orang nyelesain masalah itu nambahin lagi masalahnya, dijauhin dari kelompok segala macam. Jadi dia lebih nambah terasing dong. Kayak gitu. Kompleks karena masalah narkoba itu emang masalah yang kompleks. Nah yang tadi nih udah tahu bahaya, bahkan udah merasakan konsekuensinya. Kenapa nggak bisa berhenti pakainya? Yang tadi jawabannya. Kenapa ketagihan? Ya kita nyari beradaptasi. Aduh bullshit Pak, saya bilang emang rasanya enak, ya emang enak. Kok jangan bilang Pak, ini efeknya itu, efeknya itu, efeknya itu. Yang namanya udah enak. Dan kenapa misalnya nggak bisa berhenti? Ya kamu cuma nambahin masalah ya. Kalau saya kasarnya bilang gitu, ya keberadaan Anda hanya menambahkan luka dia. Berarti
Mbak nyalain kita. Enggak, saya nggak pernah menyalahkan siapapun. Karena kalau buat rehabilitasi, kalau kamu nyari salah siapa, itu buat saya cuma buang-buang waktu. Jadi ketika ada yang itu, kalau saya tipenya kayak gini, kalau beda ya, beda. Kalau saya bilang, ketika kita udah kedatangan masalah, udah nggak guna lagi nyari siapa yang salah. Sekarang kita fokusnya gimana cara nyelesain masalahnya. Saya udah nggak peduli Pak siapa yang salah, ibunya, bapaknya, apa, udah saya nggak peduli. Kita ngebuang-buang energi doang nyari siapa yang salah. Keadaan udah kayak gini, apa nih yang bisa kita lakukan buat bikin keadaan lebih baik. Jadi intinya ngadepin narkoba harus kayak gitu. Tapi siapa yang ada di lingkungan selalu balik. Nyari siapa yang salah. Buat saya kayak ngabisin waktu nggak nyari siapa yang salah. Manusia nggak pernah ada yang mau disalahin. Harus perspektif kita dilagi. Gimana nih caranya, ini udah ada masalah, cara yang lebih baik. Misalnya kayak gini Pak, ada yang tangkap ibunya sakit, dibantu dia ibunya. Karena gini, bohong Pak, orang pakai narkoba itu merasa bersalah, dan rasa bersalah akan menambah luka emosional. Jengukinlah sekali-kali, bilang ya udah kita tetap dukung kok apa segala macam. Tapi kan orang pendekatannya berbeda. Tapi saya nyalahin orang enggak, karena kan saya bisa ngerti narkotika adalah konsep penyakit ketika saya sudah bekerja di BNN. Ya dulu mungkin sama kayak orang, setiap dengar kata pecandu, pendosa, jauhin. Padahal pendekatan yang saya lakukan adalah cuma menambah masalah sama mereka. Nambah mereka bakalan tambah kecanduan. Dan ketika kita kecanduan, pada akhirnya kan bisa ningkat, jadi profesi kejahatan. Makanya saya senang banget nih ketika Bapak sebagai ketua RW ada masalah, bukan nyari siapa yang masalah. Ini kan cara, gimana nih cara kita ngebenerin masalah. Ada ibu-ibu juga, ada adik-adik juga, ada yang udah remaja juga. Jadi seperti itu. Buat saya ini salah satu solusi yang solutif sih. Kalau misalnya boleh saran, ya ketika ada rekan kita yang ditangkap juga apa segala macam, apa ya, kalau kita nyara dasar tuh nanti jadi efek negatif apa segala macam, udah nggak ada gunanya sih buat saya. Bahkan kalau lebih baik kita ngerangkul. Masalahnya gini Pak, luka orang tuh banyak. Misalnya saya ada kayak gini, suap. Karena kadang-kadang kita nggak tahu, nih laki-laki dia makanya nggak pas kecil gitu, pas udah berkeluarga istrinya lebih tinggi dari dia, selalu ngerasa dilecehkan apa segala macam. Kayak gitu kan ada kadang-kadang kan. Jadi harga dirinya rendah. Kenapa dia make-make terus? Karena dia ngerasa sebagai laki-laki harga dirinya nggak ada. Ada juga yang kayak gini, misalnya karena udah kecanduan, orang tuanya nggak percaya lagi sama dia, laki-laki, terus nggak dikasih kerja apa di dalam rumah. Tapi kan kebutuhan dasar manusia ketika dia laki-laki ingin mencari nafkah apa segala macam gitu kan, apa namanya, jadi nggak bisa dilarang. Jadi ya emang kompleks. Kalau saya bilang kalau ngomongin masalah narkotika ya kompleks. Gimana nggak kompleks, itu kan luka yang lama Pak, bukan luka sehari 2 hari. Jadi kayak gitu. Jadi gimana kalau misalnya ada warga kita kena narkoba, jangan kayak yang dianggap jadi pesakitan, karena itu bakalan nambahin luka. Nanti dia bisa ngerekrut orang-orang lagi. Iya, ajaklah mereka dengan penuh kasih gitu, dan jangan menghakimi. Makanya saya bilang kenapa sebagai orang dewasa, nggak cuma orang tua, salah satu keterampilan yang harus kita miliki adalah mengasuh diri sendiri. Misalnya gini nih, saya melihat orang, saya udah tahu dia makin ngumpul-ngumpul, pengennya saya kan, dasar, ini anak muda kurang ajar ya, nggak ngerti masa depan apa segala macam. Itu tambah bikin nggak nyaman, tambah bikin mereka nambah jauh. Tapi emang nggak bisa sekali dibilangin ya, mesti pelan-pelan, napas panjang. Tapi gini Bu, Pak, manusia selalu, makanya ketika belajar narkotika, rehabilitasi itu adalah, saya harus belajar tentang naturalnya manusia seperti apa sih, kayak gitu. Enggak semua orang ketika dia merasakan kasih pelan-pelan juga pasti. Terus gini, terus nanti gimana kalau misalnya itu dikasih dong semuanya, ya enggak kayak gitu, pelan-pelan. Kadang-kadang semua orang ingin didengarkan, pengen diceritain gitu, pengen cerita. Cuman kan ketika dia misalnya saya nih mau cerita ke Bapak, saya kan harusnya wajar dong kalau saya bilang, oh nanti saya dianggap kecil, nanti dia bocor ke orang. Kan buat bisa cerita sama orang kan butuh waktu, butuh kepercayaan. Cuman ketika kita datang belum apa-apa udah menghakimi, anak gak bener, apa segala macam. Terus kamu ngerti cerita sama kamu, ya kan kontradiktif. Jadi emang kayak gitu, makanya saya bilang kalau kita mau nangani narkoba, karena misalnya ini benang kusut, ya nggak bisa buru-buru, pelan-pelan. Tapi gini, ibarat kata itu virus, daripada nanti virusnya tambah melebar kemana-mana,
ya emang harus sabar. Nanti dia ada nih klien saya pakai. Cuman saya selalu bilang kalau saya ketemu klien yang pakai lagi, saya nggak bakalan menghakimi. Ya udah gimana, ada apa? Karena kadang-kadang kan gini Bu, kita akan lebih belas kasihan kalau kita tahu kisahnya, tapi kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk mendengarkan cerita orang. Makanya main menghakimi terus. Seperti itu. Jadi makanya saya bilang pengasuhan diri yang penting. Ya kan sebenarnya kan itu bentuk dari rasa cemas kita, khawatir kita, segala macam kan. Sebenarnya itu peduli, semua orang tua sayang sama anaknya. Tapi kadang-kadang karena ketidakmampuan untuk mengasuh dirinya sendiri. Terus kenapa dia nggak bisa punya kemampuan ngasuh dirinya sendiri? Orang cuma bisa melakukan apa yang dia tahu. Nggak ada yang ngajarin, yang dia terima dulu kayak gitu, yang dia anggap baik. Jadi gimana dong? Ya kayak gitu. Jadi buat saya bilang nggak ada yang harus disalahin. Ya udah kita ngebaikinnya gimana? Ada lagi? Ya silakan. Kita tahu cara kita edukasi menggunakan edukasi. Nah, terbaik kita itu kayak kita melakukan tadi yang kita bilang pendekatan dulu, kita tanya dia kalau kita dekati dulu yang sama dulu. Oke, pertanyaan bagus banget. Namanya siapa? Banu. Ya Banu, makasih nih, pertanyaannya bagus banget. Ini bener nih, kalau kita tahu nih orang terkasih kita, orang terdekat kita, indikasi make, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah yang paling itu jangan judgmental, itu dulu. Jangan menghakimi dia. Itu yang pertama. Melihat dia jangan sebagai kayak sampah kotoran, tapi lihatlah Banunya sendiri dulu, lihat dia sebagai orang yang butuh bantuan, yang mungkin hidupnya nggak kayak kita. Ketika misalnya kita pelan-pelan deketin ya, nggak apa-apa. Nah, terus ajak bicara, tapi nanti Banu pasti ditolak ya. Pasti itu iya, datang terus. Nah, kalau misalnya emang nggak bisa ya, butuh bantuan ya udah, butuh bantuan. Atau misal kalau saya biasanya apa nih, kita pasti kenal sama orang itu, dia sukanya apa, ajak bicara pelan-pelan. Jadikan kita orang yang bisa diajak ngomong kayak gitu. Apa namanya, pertama jangan judgmental dulu, jadi orang yang bisa mendengarkan. Ya sebenarnya kalau misalnya kenapa orang direhab kadang-kadang karena di sekeliling dia nggak ada yang bisa ngobatin Pak, ya nggak bisa punya pendekatan itu ya, makanya pada akhirnya ya serahkan sama yang mampu. Yang kayak gitu, kadang-kadang kan keluarganya juga kan tidak berfungsi baik, makanya kadang-kadang kalau direhab itu nggak cuma orangnya diobatin. Kayak saya tadi kan saya bilang nanya keluarganya saya panggil, karena kalau masalah narkoba nggak mungkin masalah sendiri. Keluarganya pasti saya panggil. Itu udah bener, kamunya dulu yang jangan judgmental. Kalau misalnya emang nggak bisa lagi ya boleh nih dilaporin. Laporinnya kemana? Di seluruh biasanya BNN ada di mana-mana. Ada Instagramnya juga, cari aja BNN kota mana, apa segala macam, datang. Terus nanti apa namanya konsultasi, nggak dipungut biaya kok. Datang aja, datang. Misalnya nih, datang. Makanya kadang-kadang kita takut BNN apa enggak? Ke BNN kota apa datang. Terus Pak mau konsultasi nih, kira-kira kayaknya ada keluarga saya yang terindikasi, boleh nggak nanya-nanya dulu? Nanti pasti diarahin ke bagian rehabilitasi. Dan ingat ya teman-teman, rehabilitasi itu nggak selalu rawat inap. Ada rehabilitasi rawat jalan, ya sama aja kayak berobat. Nah kalau misalnya orang yang maki, kita rehabilitasi. Makanya orang tuh kadang-kadang yang suka itu, mereka mikirnya pendekatannya rawat inap, enggak, rawat jalan. Yang penting dia ada teman ngobrolnya dulu, di treatment secara psikologinya gimana, apa, segala macam. Cari akar masalahnya. Kadang-kadang kan kita sendiri nggak tahu akar masalahnya apa. Karena itu udah kumpulan rasa sakit, emosi yang udah banyak banget. Dan itu emang butuh profesi khusus yang buat mengurai masalahnya. Tapi yang pertama sekali baru, jadilah orang yang tidak stigma, yang tidak judgmental. Makanya saya bilang, wah ini langkah bagus banget nih. Pas ada yang tangkep, bukan yang menghakimin apa segala macam, tapi malah kayak gini. Ya bolehlah dijenguk sekali-sekali, ya tenang aja keluarga kamu, ya udah tahu kayak gini, saya tahu ini berat buat kamu apa segala macam, tapi udah deh coba jalanin dulu, kita di sini ngedukung kamu kok, minimal kamu nggak ngerasa sendirian. Karena kalau enggak ya saya bilang naburin garam ke luka nggak pernah lebih baik sih. Ada lagi? Ini udah mau habis sih. Nah, tahap pertamanya ya coba-coba, situasional, ketagihan, ketergantungan. Karena tadi kan ada proses adaptasi. Gini, teman-teman kalau udah enak, pasti ngulangin terus kan?
akhirnya masalahnya badannya beradaptasi, otaknya tambah korslet, jadi masalahnya bergulung kayak bola salju, makin lama makin gede. Makanya ya kenapa sekarang orang makin banyak narkoba ya gara-gara kehidupan modern emang stres banget, di kantor, di apa, di sekolah juga persaingan, di rumah apa segala macam, ya wajar lah. Ada lagi yang mau nanya? Nggak apa-apa. Tenang, saya bukan penyidik, saya orang rehab. Nah, adiksi narkoba nih, saya bilang, ada bilang, wih ngapain ke orang, diobatin, apa namanya, tembakin aja, penjarain aja, segala macam. Orang kambuh lagi, kok make lagi. Saya bilang gini, konsep adiksi itu kayak penyakit. Nih, saya tanya diabetes, bisa kambuh nggak? Udah dikasih obat, kalau kamu makannya nggak bener, kambuh juga kan? Hipertensi udah dikasih obat nih, kamunya stres terus, kamunya makan garam terus, kambuh lagi kan? Kambuh ya sama. Nih, orang udah direhab, lingkungannya sama, tidak mendukung, apanya sama, ya bisa kambuh lagi, bisa. Jadi gini deh, kadang-kadang kita di dunia suka nggak adil. Kita bisa melihat orang diabetes, sakit jantung, sakit hipertensi, sebagai penyakit kambuhan, itu kan perilaku juga kan. Obat udah makan banyak, dia tetap aja makan gula segala macam, kambuh. Tapi kita, oh baik-baik aja, tapi kenapa nggak sama adiksi? Kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanti nih, kadang-kadang kan kita kecewa ya, udah diituin, make lagi. Ya emang harus punya nafas yang panjang. Nah, berapa studi menunjukkan meningkatkan status. Nah, kayak gini kadang-kadang kan gini, udah make dia nggak bisa kerja dong. Bayangin, jadi orang dibilangin dasar kamu sampah masyarakat, gak guna, nggak kerja, itu kan tambah sakit. Udah dijudge, wah, dosisnya tambah dong, Pak. Nah, kayak gitu. Biar pede lagi. Nah, kayak gitu nurun. Wah, yang dilakukan ya ini sih, kalau supply reduction itu pengurangan pasokannya, pasti penegakan hukum, penyitaan. Ini buat jaringan, kalau gimana ya, tadi ini ada kayak gini, komunikasi, edukasi, informasi, sama rehabilitasi. Tapi kalau buat saya sendiri, gimana caranya buat cegah narkoba? Pertama, ketahanan individu. Misalnya gimana nih, saya sebagai individu jadi tahan? Ya pasti kan harus punya keluarga yang baik, contoh yang baik, model yang baik, ketahanan keluarga. Baru nanti ada kayak gini Pak, tahanan sosial. Jadi gimana caranya lobain narkoba? Kalau saya tipenya gini, mungkin karena udah lama di rehab ya, saya ngomongin dunia nggak akan ada gunanya, makanya saya selalu dari yang deket saya dulu. Misalnya kalau saya, ya siapapun klien saya akan saya layani dengan baik gitu. Ya kita, Bapak di sini RW udah mantep banget Pak, ya RW ini gimana? Atau saya jadi orang tua, udah ke anak saya aja. Karena gini, dari kecil nanti efeknya gede, daripada saya mikirin yang besar-besar, pada akhirnya saya cuma frustasi, mendingan saya menyelesaikan apa yang di depan saya. Kalau saya sih tipenya gitu Pak. Jadi ya kayak gitu udah benar. Kalau saya sekarang gini, saya di sini kasih edukasi ya, udah saya berusaha sebaik saya buat kasih edukasi, ya moga-moga nanti bisa bermanfaat. Kalau misalnya enggak, ingat aja, benih itu kadang-kadang nggak tumbuh hari ini kita tanam, besok jadi. Kadang-kadang kan butuh waktu. Seperti itu. Ya nanti mungkin kita pas sama teman kita itu, kita datangin sekali, belum tentu belum bisa menggugah hatinya, tapi jangan, kalau saya bilang jangan menjauhi mereka karena itu cuma nambah masalah aja. Ada lagi yang mau nanya? Kayaknya ini udah habis sih. Boleh. Namanya siapa? Ya, gimana Diel? Ganja. Bisa pegang dari kenapa bisa? Oke. Karena kita tahu Betul. Katanya gini kamu kenapa di Indonesia belum stabil? Oke, kita Nggak ngomongin legalisasi ya.
apakah regulasi juga betul-betul kita riset belum tidak ada. Oke, siap. Pertanyaan yang bagus banget deh. Kalau ngomongin masalah legalisasi ganja segala macam, pastinya bakalan kontradiktif ya. Tapi saya mencoba dari cara pandang saya dan apa yang udah saya pelajarin ya. Bisa jadi nanti kita punya pandangan yang beda, tapi ini dari saya ya. Oke nih, kita bilang Thailand udah, tapi kan beberapa ini bilang akhirnya mereka melihat ulang kan regulasi apa segala macam. Ketika misalnya nih ganja bisa buat medis, bisa jadi ya bisa. Saya tidak pernah menutup kemungkinan itu. Tapi masalahnya kenapa Indonesia belum berani ambil langkah ke depan? Jadi kalau misalnya kita melihat sesuatu itu beneran panjang, kita bangsa yang besar 240 juta, beda sama Thailand apa segala macam, itu masalah pengaturan. Kalau misalnya ganja ketika di Belanda, itu semua ganja udah ada labelnya per pohon. Jadi itu apa? Jadi Bang Ramo emang pertanyaan saya adalah registrasi kita udah bisa belum di Indonesia dengan jalur laut yang segini panjang, orang yang 240 juta itu bisa bikin regulasi yang bisa melindungi semuanya. Masalahnya kalau dibilang Malaysia, Thailand apa, orangnya beda. Thailand aja sekarang udah bingungan tuh, berapa orang udah mulai pak. Nah, kenapa pada akhirnya kita belum buat riset medis? Bisa jadi kita belum nemu nih, gimana arsitektur kebijakan yang cukup kuat untuk di satu sisi kita dapat manfaat ya, tapi jangan sampai mudaratnya kena banyak. Jadi kalau ditimbang-timbang manfaatnya harus lebih besar dari mudaratnya. Bisa jadi di pemerintahan kita belum ketahuan nih dampak. Riset yang ada udah apa enggak pasti ada. Kalau saya bilang ya ketika itu untuk medis bisa jadi, cuma kita dari situ bikin arsitektur kebijakan yang cukup kuat supaya manfaatnya jauh lebih besar daripada mudaratnya. Kenapa kayak gitu? Karena kita nggak bisa bilang 240 juta penduduk dengan garis pantai segitu besar, orang bansos saya kecolongan segala macam, apalagi sesuatu yang ibarat kata beda tipis antara manfaat sama itu ya. Kalau ganja misalnya obat, kita emang benar risetnya udah banyak, tapi pertanyaannya adalah apakah pemerintahan kita udah mampu nih untuk mendapatkan manfaat yang segitu besar, bikin perlindungan yang segitu besar sampai pada akhirnya itu. Jadi kalau saya melihatnya seperti itu dari pengalaman pribadi saya ya, rasa-rasanya mungkin negara kita belum nemu nih formulasi yang bagus gimana supaya risetnya kita jalan, kebutuhan medisnya, tapi jangan sampai kayak Thailand kemarin. Udah berapa orang mati apa sekolah apa. Ya misalnya kayak gitu sih, kalau itu dari pandangan saya bisa jadi ada punya pendapat yang beda sih kalau dari saya itu, karena bisa jadi kita belum nemu nih formulasi yang gimana antara manfaat sama kerugiannya bisa lebih tinggi manfaatnya, bikin arsitektur kebijakan yang kayak gitu. Itu sih dari saya. Gimana kira-kira? Siap. Ada lagi? Ya boleh, tadi siapa namanya lupa saya. Ya Sal, gimana Sal? Ini pertanyaannya apakah dikuasai dengan narkoba? Terus jika dia kenapa rokok bisa lolos narkoba? Kalau yang rendah, apakah orang yang merokok 15 hari dan bilang Oke, gini. Pertama, kalau misalnya kita bilang kalau misalnya dari definisi narkotika itu masuk stimulan Pak. Cuman kalau kita kenapa misalnya kenapa satu akhirnya ya karena sudah diatur dalam undang-undang kan, rokok nggak masuk tuh, makanya kamu nggak bakalan di penjara gara-gara rokok. Ya kan? Pegang ganja ketika kita bikin undang-undang banyak misalnya bisa jadi 100% refleksnya tidak sama jantung atau segala macam itu mungkin tidak sebesar ganja lain di kategori undang-undang juga itu pasti ada riset seperti itu gitu. Jadi itu banyak. Terus mungkin dari regulasinya, terus mungkin dari dari sebagai orang biasa harusnya kayak apa ketika kompleks banget mereka bisa ada untuk kemungkinan apa segala macam jadi masih simulasi tadi kami tadi bilang mungkin kalau bisa
undang-undang pasti banyak pertimbangan. Pertimbangan Pak efeknya bisa jadi tidak langsung kayak kelihatannya narkoba bisa ada beda yang hari ini segala macam kayak gitu sih kira-kira. Udah masih lagi di dalamnya dari ada lagi Ada? jadi emang ngomongin narkoba itu kompleks Pak, bukan kandungan apa, makanya saya bilang legal apa segala macam, orang lupa kalau kita daerah yang kuat gitu. Ada lagi? Oke, mungkin kalau kita lihat waktu ini kan udah jam 10:30, kita nggak kerasa ya, tapi malah makin hot sebetulnya ya. Kalau dilihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi, memang pertanyaan-pertanyaan buat saya sih bagus-bagus sih, jadi pengetahuan itu ya, dan saya terpancing ya untuk ini keluarin apa informasi-informasinya. Nah, saya kira pertanyaan saya yakin masih banyak ya, tapi mudah-mudahan kegiatan ini menjadi awal ya, buat kita ke depan agar kita selalu mawas diri ya, hati-hati. Dari paparan Mbak Tiana ini saya nggak berani menyimpulkan apa-apa, terlalu banyak dagingnya ini. Sampai kita cukup banyak pengetahuan yang kita dapatkan ya, dan saya kira kalau ajak ngobrol sampai situ juga tidak cukup nih, banyak sekali yang bisa dieksplor dari pengalaman dan kali tidak ya, kita melihat ya bahwa ada dua sisi ya, tindakan terhadap pengguna narkoba itu ya. Pertama, ketika kita berhadapan dengan kepolisian, maka tindakannya akan berbeda dengan yang dilakukan oleh presiden ini gitu, oleh BNN. Cukup menarik ya, karena ketika berhadapan dengan presiden ini ya, penyalahgunaan narkoba itu jangan bukan menjadi momok buat kita, harus dirangkul. Jadi melihat sisi positif, selalu melihat sisi positifnya ya dari para yang kena lah, saya kira itu ya. Karena kalau melihat ke belakang siapa yang salah, biarkan saja, itu bukan urusan kita lah, itu urusan polisian. Kalau tunjukkan kesalahannya kan ya ayam dan telur, kalau ada ujungnya gitu kan. Jadi pertanyaan kita yang paling besar tuh, kenapa pemerintah nggak bisa benar-benar stop gitu kan? Ya ternyata kan nggak bisa gitu. Itu kalau dibilang ini adalah bisnis yang terbesar kedua misalnya, bisa jadi ini alhamdulillah baik-baik ya. Rasanya kita nggak merasakan bisnisnya narkotika itu gitu kan. Ya mudah-mudahan kita selalu dijaga ya dari bisnis narkoba ini gitu kan. Kita cukup hanya melihat dari film-film, dari cerita-cerita orang, cukup di situ gitu ya, jangan sampai kita malah terprosok di dunia perbisnisan mereka itu gitu. Kalau kita lihat, saya sempat cek di tren Google ya, memang kalau daerah-daerah sini belum terlalu ya, yang paling keren itu di Sumatera Utara mana ya? Di Sumatera Utara paling tinggi se Indonesia, terus memang daerah Banten, terus kita cek Tangerang Selatan itu nyaris tidak disebut sebagai salah satu kota, misalkan ya sebut aja 50 kota yang rekor di tren Google gitu, tidak ada. Tapi ternyata bukan ada betul-betul bersih gitu kan, ini kita harus kita waspadai gitu. Paling tidak di lingkungan kita secara umum ya, dan secara khusus ternyata yang mewakili itu adalah keluarga dan kita sendiri ya. Nah mungkin tadi saya mau ucapkan terima kasih kepada Diana
yang sudah mensukseskan ini pemuda-pemuda yang sudah berusaha dan keinginan untuk mengenai kegiatan ini juga ini. Ibunya juga terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini menjadi momen buat kita ya, kita untuk tetap merawat diri terhadap bahaya narkoba agar tidak masuk ke dirinya maupun ke keluarga kita. Terakhir lagi mungkin apresiasi buat Kristiana, ini ada teman-teman di sekitar ya, karena ya perlu lah minimal kita dan mohon yang diberikan silakan. Karena kalau PNS ya kalau PNS kan ini menjadi bakti ya, tapi saya kira tidak sekedar pemenuhan administratif itu aja, ternyata sebenarnya ini banyak banget ya yang disampaikan kita, sampai saya sendiri sudah nggak bisa mau ngomong apa lagi. Oke, silakan. Ya, saya silakan. Pakai kertas aja. Oh ya, boleh. Oke, terima kasih ya atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.